Video kali ini gua akan mereview salah satu super sport yang bisa dibilang ini populasinya mungkin cuma satu di Indonesia. Motor apakah itu? Mari ke sini. Ya, ini dia guys, MV Agusta F3 675 versi Reparto Corse. Nah, ini dia guys, motornya ya langsung ada di base campnya Jody Motovlog HD. Jadi kebetulan motor ini itu miliknya Bapak Irfan selaku owner dari Rabbit and Wheels, dan gua dapat kesempatan untuk langsung review motornya beliau gitu kan. Ini benar-benar mantep banget karena ya, ini adalah MV Agusta F3, tapi bukan F3 biasa, melainkan ini adalah versi RC, yaitu Reparto Corse. Bisa dibilang sih RC ini adalah versi yang kayak limited editionnya, atau bisa dibilang juga kayak versi homologasi yang dilombakan di kejuaraan WSS ya, World Super Sport. Kejuaraan tersebut itu adalah liganya motor-motor super sport seperti kayak F3, R6, CBR 600, dan ini adalah versi street legalnya guys, dan ini adalah yang versi 675. Karena kebetulan F3 itu kan untuk yang saat ini itu adalah cc-nya yang 800 ya, F3 800. Dan sebelum yang 800 itu ada yang 675. Dan yang 675 ini yang bisa dibilang adalah yang spesialnya gitu. Kenapa spesial? Karena memang populasinya sedikit banget, apalagi yang versi RC. Yang diketahui baru cuma ada satu motor di Indonesia guys. Dan ini adalah motornya ada di sini, gila keren banget. Kalau versi RC itu seperti biasa, dia liverinya memang livery racingnya tim dari MV Agusta. Kolaborasinya itu juga banyak, ada dari Motul, ada dari beberapa sponsor yang ada di bawah ini gitu kan. Dan ini bukan stiker, melainkan memang ya udah stripingnya seperti ini, kombinasi warna merah, putih dan hijau, warna kebangsaan dari MV Agusta itu dari negara Italia. Sebenarnya kalau dibilang perbedaan RC sama yang F3 biasa ya, atau yang jenis motor-motor MV yang lainnya, karena kebetulan MV Agusta itu dia punya beberapa tipe, salah satunya memang ada F3, ada Brutale, ada Turismo, Veloce ya kan. Dan di setiap lininya itu ada versi spesialnya yaitu yang RC, dan salah satunya F3 ini ada F3 RC. Terus ada juga yang F3 800 RC, ada yang F4 RC. Jadi kayak RC ini bisa dibilang kasta tertingginya dari si tipe produk yang ada di MV Agusta. Spesial dan terlihat racing banget gitu ya kalau misalnya gue boleh bilang. Dan kalau misalnya ditanya nih parts-partsnya ini apa aja nih, sekalian aja kita bedah gitu kan, apa aja part-part modifikasi yang sudah terinstall di motor ini. Dan yang paling ketara sebenarnya itu adalah area knalpot ya kan. Area knalpot ini sebenarnya bisa dibilang kalau F3 itu dia standarnya modelnya itu kayak ada 3 corong gitu. Jadi sistem knalpotnya itu 3-1-3 gitu ya. Karena kebetulan F3 ini mesinnya dari yang 675 sampai yang 800 itu dia menggunakan mesin 3 silinder. Tidak umum seperti kayak motor Jepang yang super sportnya menggunakan mesin 4 silinder. Kalau 3 silinder itu kalau nggak salah sih sama juga ya, sama dari pabrikan Triumph, motor dari Inggris yaitu Daytona. Daytona juga salah satu super sportnya dari yang mereka punya. Itu juga menggunakan mesin 3 silinder guys. Jadi sama kayak F3 yang ada di sini. Dan ya untuk engine itu 3 silinder 675 cc. Terus juga dia punya sasis itu dia tubular, tidak seperti kayak kebanyakan motor super sport yang menggunakan sasis perimeter. Dia menggunakan tubular yang dimana fungsinya untuk supaya handlingnya biar lebih lincah, lebih agile gitu kan, lebih enak buat dimanuver kanan kiri. Lalu untuk area dashboardnya masih terlihat seperti kayak motor sport yang old school jatuhnya, apalagi ini udah di 2023. Menurut gue pribadi ini udah cukup old school. Tetapi bukan berarti motor old school ini tidak berkompeten di era zaman sekarang, karena kalau misalkan lihat secara langsung ini motor benar-benar masih terlihat sangat cantik, modern, dan sampai saat ini pun
untuk garis besar DNA dari si motor F3 ini masih belum berubah guys. Itu dia modelnya sudah ada winglet langsung terinstall dari si bodinya, sedangkan kalau ini kan belum nih. Dan area segitiga dia basic banget. Cuman di sini bedanya ada tulisan Reparto Corse unit ke 175 dari 350 unit sedunia. Salah satu unitnya ada di Indonesia yang unit ke 175. Gila, gokil banget. Dan ini kan motor sudah terinstall knalpot aftermarket dari SC Project full system gitu ya. Dan ini sepertinya juga full titanium, ngelihat dari headernya dia sudah biru-biru. Jadi lebih kental banget sih aura racingnya, karena di dunia balapnya untuk seri F3 ini dia untuk knalpot itu dia menggunakan satu knalpot panjang begini gitu kan, bukan yang model estetik yang 3 muffler itu jadi satu. Terus ini footstep udah dipasang dengan light tag yang dimana nih modelnya juga unik juga ya, ini unik sekali. Terus ada beberapa parts karbon, tapi ini gua rasa parts karbon ini udah bawaan dari sananya, dari versi RC ini. Windshield itu dia cenderung lebih jenong daripada versi standarnya. Lalu untuk bannya sendiri dia menggunakan dari ban Pirelli guys, Diablo Rosso Corsa. Pas dipasang di motor ini dia pas banget karena memang Pirelli itu juga buatan dari Italia asalnya. Lalu kalau dari suspensi, MV Agusta khasnya itu menggunakan suspensi dari Marzuki. Kalau orang Indonesia bilangnya Marzuki, tapi kalau misalnya kalian lihat sendiri di sini ini suspensinya dari Marzuki. Ya, sematching mungkin gitu ya, merah, putih, hijau, dan untuk garis hijaunya pun juga sebenarnya minimalis gitu. Dan ada tulisan jelas banget di sini Motul. Terus juga di spionnya pun juga ini dicat juga guys, dan ini bawaan dari sananya. Jadi memang menurut gua MV Agusta itu kalau bikin motor bener-bener memperhatikan detail yang seperti kayak spionnya juga dicat, ngikutin warnanya untuk versi RC ya. Terus juga hagernya ini dibikin merah gitu-gitu, si tralisnya dimerahin juga. Jadi memang sangat cantik banget. Bisa dibilang kan MV Agusta ini adalah sebuah motor karya seni ya. Mereka bukan bikin motor, tapi mereka menciptakan sebuah seni gitu, art. Oke, kita udah ngomongin dari sisi luarnya, bagaimana dari sisi dalamnya. Tadi selain udah gue bahas tipis-tipis soal engine, jadi motor F3 675 RC ini dia bisa menghasilkan output power sebesar 126 horsepower guys. 675 cc ini dia 126 tuh gede loh. Ini besar, apalagi dia 3 silinder. Lalu untuk torsinya di kisaran kurang lebih 76 Nm. Dan untuk teknologi yang ada pada motor ini, dia itu tersematkan beberapa riding aids seperti kayak riding modes yang sebutannya kalau di motor itu adalah engine map. Terus juga ada traction control, ada settingan ABS, dia punya beberapa level untuk settingan ABS-nya. Lalu juga sudah tersematkan built-in quick shifter, tapi masih up only, belum ada auto blipper. Sebenarnya basic riding aids-nya, tapi ya pada zamannya kan 2015 itu udah sangat lebih dari cukup. Ada ABS, traction control, terus juga riding mode dan quick shifter. 4 poin tersebut sudah ada pada motor ini. Jadi gua rasa itu juga sih yang dimana memang langsung bisa kita rasain secara langsung ketika kita buat riding ya. Jadi kalau misalnya kalian masih mencari fitur-fitur semacam kayak cornering ABS, terus wheelie control, terus yang kayak yang lebih advance, yang lebih canggih di motor ini belum ada. Mungkin adanya di F3 yang paling terbaru, karena memang motor ini bisa dibilang ya old school jatuhnya, udah 2015, sudah kurang lebih umurnya sampai sekarang ya 8 tahunan lah ya. Gila, tapi masih terlihat elegan, sporty, dan cantik. Dan untuk ergonominya sendiri, untuk motor ini seperti kayak F3 pada umumnya aja sih. Kebetulan gue udah pernah nyobain motor FV Agusta F3, cuman untuk yang versi RC gue belum pernah nyoba. Cuman harusnya sih rasanya mirip-mirip ya, karena dia kan cc-nya 675. Untuk ergonomi nunduk, karena dia juga stangnya clip on under yoke gitu kan. Benar-benar sport banget sih, walaupun gue bisa bilang sportnya nggak begitu sport, karena namanya super sport. Dia sebenarnya masih ada sisi compactnya sih. Ini compact banget menurut gua, dan untuk area joknya ini dia sangat narrow, jadi ramping untuk joknya. Jadi gua nggak begitu terlalu jinjit. Kalau satu kaki tuh dia napak, tapi kalau dua kaki nggak begitu jinjit, masih ada napak-napaknya dikit lah. Jadi dia untuk di area jok ini dia ramping, cuman memang suspensinya dibikin stiff
dibikin kaku, dibikin keras, jadinya ya kalau ketemu jalan berlobang sih amsyong ya. Dipakai di perkotaan sih ya lama-lama pegel lah, apalagi pakai touring. Cuma kalau gua sih gas-gas aja sebenarnya. Dia sudah full Brembo. Untuk pengereman depannya ini pakai master rem dari Brembo RCS yang 19. Terus juga dia Ako1, koplingnya udah diganti. Untuk levernya ini pakai Ako1 biar lebih ringan. Memang kalau FV Agusta untuk yang zaman-zaman 2015-an atau 2010-an lah ya, itu cenderung berat sih untuk si koplingnya guys. Dan Ako1 ini sebenarnya gue bisa bilang sih masih berat. Tapi kalau yang udah terbiasa sih ya pasti enak-enak aja. Keren banget. Jadi ya paling seperti itu aja untuk review dari motor ini. Dan kalau ditanya konsumsi BBM, udah pasti mirip-mirip kayak motor-motor super sport pada umumnya aja. Kayak Yamaha R6 atau CBR. Mungkin di kisaran 17 km per 1 liter ya untuk konsumsi BBM. Dan ini soalnya tangkinya juga lumayan. Dia itu tangki bensinnya 16,5 literan. Ya sebenarnya udah oke banget 16,5 literan. Jadi inilah untuk si MV Agusta F3 Reparto Corse punyanya Bapak Irfan, Rabbit and Wheels. Gokil banget, terima kasih banyak udah diizinin buat nge-review motor kesayangannya nih. Jadi gimana menurut kalian soal motor ini? Pokoknya ditunggu aja untuk video berikutnya, karena nanti video preview sama test ride-nya gue bikin terpisah gitu guys. Jadi ya pokoknya stay tune terus saja untuk next video soal MV Agusta F3 675 RC ini. Jadi terima kasih banyak yang sudah menonton. Motor apa lagi yang harus kita review? Tulis di kolom komentar di bawah. So kalau gitu I'll see you in the next video. Bye bye. Peace.